Bahaya harta yang kedua dari sisi agama. Harta itu bisa menyeret atau membawa seseorang kepada menikmati hal-hal yang mubah. Loh, kan menikmati yang mubah-mubah kan tidak apa-apa, betul tidak apa-apa. Tapi ini pintu awal, awalul darajat, pintu awal menuju mubah-mubah. Nanti barang siapa yang memperlonggar pintu mubah, maka akan terperosok di pintu syubhat. Dan barang siapa yang sudah terperosok ke dalam syubhat akan terjebak kepada yang haram. Kalau orang pemilik harta mampu makan yang tidak enak, roti gandum ya, roti biasa lah, menengah ke bawah, pakaiannya juga pakaian yang kasar, terus harta makanannya juga meninggalkan makanan yang enak-enak, seperti yang dilakukan Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman itu raja di raja, kaya raya, rojo anake rojo. Jadi apa? Gus. Gus gede, Gus besar kan, ana Gus gede, ana Gus cilik, ana Gus daden-daden, Gus kawin. Ini raja, anaknya raja, kaya raya, menguasai alam nyata dan alam maya. Berarti ya dunia, maksudnya dengan alam jin barang kan dikuasai itu Nabi Sulaiman itu. Di dunia binatang, flora, fauna itu dikuasai semua. Itu ternyata hidupnya sangat sederhana, makannya ya kita enak, pakaiannya ya kayak. Dan Nabi Sulaiman itu, nah berarti berdasarkan ini sosok Nabi Sulaiman kok digambarkan sebagai raja yang hidup bermewah-mewahan, ya. Pakaiannya apik, serba lep gitu, glamor. Itu penggambaran yang salah, bertentangan dengan prinsip ini zuhud gitu. Nah, kalau orang yang punya harta mampu melakukan yang sederhana-sederhana itu, menekan, memilih yang kualitasnya rendah, makanan, pakaian, tempat tinggal ini, fa ahsanu ahwalihi an yatana'ama bidunya, yang seperti itu pun nanti masih apa? Ahsanu ahwalihi ayatana'ama bidunya, masih tergoda untuk menikmati dunia, masih tergoda membiasakan diri menikmati yang enak-enak. Yang enak-enak terus kemudian jadi terbiasa. Kalau sudah jadi terbiasa, tidak siap kalau kehilangan. Akhirnya yang mubah satu mengajak mengubah lain, mengubah yang mubah-mubah. Lah, waktune ada satu keinginan yang mubah, ya, tidak bisa dicapai dengan cara yang halal. Akhirnya melakukan cara yang syubhat. Kalau sudah menempuh syubhat, itu nanti sudah muncul akhlak-akhlak tercela. Mulai dari pamer, mentolonan, ngapusi, nifak, supaya apa? Dia untuk memenuhi keinginannya, supaya keinginannya untuk menikmati dunia ini bisa berhasil. Akhirnya yaitu jadi ini apa istilahnya, halus sekali ini, tidak terasa. Menikmati yang mubah itu sepertinya baik-baik saja, tidak ada yang dikhawatirkan. Tapi menikmati yang mubah ini
itu nanti akan menggiring orang untuk apa? Mendapatkan kemubahan, mubah-mubah yang lain, dan namanya sudah berkeinginan untuk mencapai yang lain-lain. Nah, nanti akhirnya subhat-subhat ya dilakoni gitu. Kalau sudah masuk subhat ya sudah, itu nanti wis ono ngapusi, ono anu pekerjaan yang tidak halal itu dilakukan itu. Nah, orang yang banyak harta itu banyak butuh pada banyak orang. Kowe duwe sepeda ontel, ora butuh bensin. Gayane kowe ontel ora ngendi ngepom. Numpak sepeda ontel kok ngepom. Lah lha apa? Ngepom ngaup. Tak darani cukup bensin numpak ontel. Tidak butuh banyak orang, jasa banyak orang. Paling nek gembes tok. Ruji copot ya, kok ruji apa? Rantai copot benaknya dewi iso. Tapi kalau kita punya motor, nanti macam-macam kebutuhannya, ngopong luku bensin segala macam aja. Rantainya copot ya kudu bengkel no. Wis banyak, kalau servis orang ngubah barang dan lain sebagainya. Naik lagi mobil, oh tambah akeh diurusi. Apa nah duwe sepeda, duwe motor, duwe mobil. Nah, tambah akeh kebutuhan kita pada orang lain itu. Nah, kalau kita sudah membutuhkan lebih banyak orang, itu nanti fala budda wa an yunafiqahum. Kita membutuhkan banyak orang itu akan tetap mempertahankan orang-orang yang kita butuhkan itu. Akhirnya piye? Ya kadang munafik itu. Supaya apa? Orang-orang itu senang. Nah, tadi afat pertama mungkin kita bisa terhindar ya. Kita bisa mungkin menghindari bahaya harta yang pertama apa? Melakukan maksiat. Punya harta bisa berhasil menahan diri dan tidak melakukan maksiat. Tapi kalau ini ya fala yaslam an hadhihi aslam, itu kayaknya angel untuk menghindarkan apa? Menghindarkan berlaku munafik, berlaku ini tadi. Karena apa? Karena sejak kita bergaul dengan orang, membutuhkan banyak orang, itu nanti antara satu orang dengan orang lain tentu sikapnya berbeda. Ono sing mbok senengi, ono sing mbok musuhi. Lah nek sing ana mbok senengi ana wong wonge loro, kepethuk urusan wong loro ini sedang kontra. Mesti kita nanti muncul pembelaan. Maksudnya karena pembelaan itu kita bisa hasud, bisa dendam, bisa riya, bohong, menggunjing gitu. Nah, itu di dalam hati mungkin ada perasaan itu. Nanti hati ini juga terbawa kelesan. Nah, itu semua karena punya harta, berawal dari kita memiliki harta. Ini halus sekali ini. Kita orang gini-gini tidak apa-apa, baik-baik saja, ternyata tidak. Asal satu utawi kang kaping